Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan revisi dari kelompok 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan data flow diagram level 0 atau diagram konteks. Menunjukkan sistem aplikasi sebagai pusat interaksi dengan dua aktor eksternal utama, yaitu pelanggan dan admin. Yang pertama, interaksi dengan pelanggan. Input pelanggan mengirimkan data pemesanan dan data pembayaran kepada sistem. Output sistem menerima nota pembayaran dari sistem. Yang kedua, interaksi dengan admin. Input admin memberikan input untuk proses pemesanan dan proses pembayaran. Output sistem menerima laporan pemesanan dan laporan pembayaran dari sistem. Sistem aplikasi bertindak sebagai perantara yang memproses transaksi pelanggan dan menyediakan alat manajemen serta pelapor untuk admin. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 1. Proses awal pengecekan barang, aktor pelanggan, tindakan pelanggan memilih barang, hasil sistem mengirim data barang kepada pelanggan. Proses tengah verifikasi pemesanan, aliran data pelanggan mengirim data pelanggan ke proses ini. Aktor terlibat proses ini berinteraksi dengan admin dengan mengirimkan laporan pemesanan. Proses akhir, proses bayar. Aliran data menerima data pemesanan dari proses sebelumnya. Output penting menghasilkan nota pembayaran untuk pelanggan, menghasilkan laporan pemesanan, kemungkinan untuk disimpan atau diakses admin. Alur ini menunjukkan pergerakan data yang sistematis dari pemilihan barang oleh pelanggan, verifikasi pemesanan hingga penyelesaian pembayaran dan pembuatan nota. Selanjutnya use case diagram. Kita akan melihat gambaran fungsionalitas sistem kita dari perspektif pengguna melalui diagram use case. Batasan sistem. Seluruh fungsionalitas berada dalam sistem aplikasi. Aktor utama. Terdapat dua aktor utama yang berinteraksi dengan sistem. Yang pertama ada admin sebagai pengelola sistem, dan yang kedua ada pelanggan sebagai pengguna akhir. Slide fungsionalitas bersama use case share. Terdapat dua kasus pengguna, yaitu use case yang dapat diakses oleh dua aktor, yaitu login. Admin dan pelanggan harus melalui proses ini untuk mengakses fitur-fitur masing-masing. Logout. Admin dan pelanggan dapat keluar dari sistem setelah selesai menggunakan fitur. Slide peran dan fungsionalitas admin. Aktor atau admin memiliki tanggung jawab pengelolaan yang luas dalam sistem. Fungsionalitas khusus untuk admin meliputi kelola produk, untuk mengatur data, menambah dan mengubah atau menghapus informasi produk. Yang kedua ada kelola transaksi untuk memantau, memverifikasi atau mengurus data transaksi yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga ada kelola user untuk mengelola data pengguna atau akun yang terdapat dalam sistem. Yang keempat ada kelola laporan untuk mengakses dan menghasilkan berbagai laporan penting terkait operasional sistem. Slide peran dan fungsionalitas pelanggan memiliki fokus pada kegiatan pembelian atau pemesanan. Fungsionalitas khusus untuk pelanggan meliputi lihat produk untuk menjelajahi dan melihat detail produk yang tersedia dalam sistem. Yang kedua ada transaksi untuk melakukan proses pemesanan, verifikasi hingga pembayaran. Sistem aplikasi ini dirancang untuk mendukung dua peran utama secara efektif. Yang pertama admin, fokus pada manajemen dan pengawasan data inti sistem. Yang kedua ada pelanggan, fokus pada pencarian dan pelaksanaan transaksi. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Kelas diagram memiliki tiga entitas utama, data yang dikandungnya dan bagaimana ketiganya saling terhubung. Entitas data utama. Pelanggan menyimpan data identitas seperti nama pelanggan, jenis kelamin, dan kredensial atau password. Data produk seperti kode barang, nama barang, dan harga barang. Transaksi mencatat detail setiap penjualan seperti kode transaksi, tanggal transaksi, dan harga satuan dan total harga. Hubungan kunci pelanggan dan transaksi one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Barang dan transaksi one to many. Satu jenis barang dapat muncul dalam banyak transaksi. Pelanggan dan barang many to many. Banyak pelanggan dapat berinteraksi dengan banyak jenis barang. Hubungan ini diwujudkan melalui kelas diagram. Diagram ini menyediakan blueprint sistem yang terstruktur
dan memastikan data pengguna produk dan riwayat transaksi saling terhubung dengan benar. Selanjutnya yaitu activity diagram. Diagram ini dibagi menjadi dua bagian atau swimline, yaitu customer dan sistem. Slide aktivitas awal atau akses web. Proses dimulai dan melibatkan inisiasi dari kedua belah pihak. Awal proses, aktivitas dimulai dari start. Aktivitas sistem mengambil langkah pertama dengan menampilkan halaman web. Aktivitas customer, pelanggan merespon dengan mengakses web. Pilihan menu, setelah mengakses web, pelanggan melanjutkan dengan memilih tombol yang relevan, misalnya tombol daftar atau hadir. Slide aktivitas inti, pengisian dan pemrosesan data setelah pelanggan memilih tombol, sistem akan meminta input. Aktivitas sistem akan menampilkan form, pendaftaran atau daftar hadir kepada pelanggan. Aktivitas customer, pelanggan mengisi formulir yang ditampilkan dengan mengisi form tersebut. Aktivitas sistem, data yang diisi kemudian diproses oleh sistem melalui aktivitas proses daftar hadir. Slide keputusan dan hasil akhir. Setelah pemrosesan, sistem akan menentukan apakah data berhasil disimpan atau tidak. Sistem akan mengecek apakah daftar hadir. Titik keputusan, sistem akan mengecek apakah daftar hadir berhasil disimpan. Jika data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil. Jika terjadi kegagalan, sistem akan menampilkan notifikasi gagal. Akhir proses, baik berhasil maupun gagal, proses transaksi akan diakhiri disimpuli N. Diagram aktivitas ini memastikan bahwa setiap interaksi pengguna dalam proses pendaftaran atau daftar hadir direspon secara logis oleh sistem, dari tampilan awal hingga notifikasi hasil akhir. Sekian video presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.